Oke, baik. Saya ingin sampaikan ada beberapa prioritas kenapa saya mencalonkan diri sebagai wali kota. Indikator yang pertama yang ingin saya sampaikan, Solo ini kan kalau jumlah penduduknya di atas 500 kan kategori metropolis, tetapi kan banyak aset-aset pemerintah pusat, aset-aset BUMN, provinsi maupun pemerintah kota ini yang terlantar. Nah, oleh karena itu saya melakukan lompatan 3 hal. Satu, disebut kota metropolis itu yang pertama adalah kalau fasilitas publik ukurannya adalah transportasi publiknya itu nyaman. Maka di era saya yang sekarang, di era saya mendatang kalau saya terpilih, yang saya lakukan itu membuat nyaman masyarakat Solo sehingga tingkat kemacetan itu rendah dan 3 bulan saya akan buktikan. Upayanya bagaimana? Pertama, saya akan identifikasi sumber-sumber kemacetan di mana. Setidaknya sumber kemacetan itu ada 3. Satu, di bangunan-bangunan baru seperti flyover, itu faktualnya banyak tanah-tanah tidak laku, ya, karena nggak punya tempat untuk menaruh kendaraan. Kemudian yang kedua, sumber kemacetan yang berikutnya adalah di sekolah-sekolah. Nah, sekolah ini kan karena mereka pada naik motor yang pertama, maka titipan sekolah melarang naik motor, tapi tidak ada perangkat yang membuat mereka tidak boleh naik motor, sehingga mereka tidak boleh bawa motor ke aturannya, tidak boleh bawa motor ke sekolah. Nah, tetapi prakteknya kan dia nitipkan di depan sekolah, di belakang sekolah, di samping-samping lah. Kemudian yang ketiga, supaya itu semua tidak terjadi, saya akan menyediakan fasilitas transportasi publik yang memadai dan gratis. Anak-anak sekolah ini akan saya fasilitasi, saya sediakan bis yang kategori bis sekolah. Jadi nanti ada warna tersendiri. Nah, kenapa saya bilang itu? Anda lihat coba. Sore jam 7 pukul sore pulang sekolah pukul 4 itu macet, jam 7 itu juga macet. Dan Anda lihat di satu sisi kita punya BST, Badik Solo Transportation, tetapi kan tidak ada penumpangnya, itu jalan-jalan aja dibayar. Logika saya, kalau seperti itu aja mampu menggaji, apalagi saya cuma menyediakan di sekolah. Dan supaya di sekolah itu efektif, saya membuat larangan. Larangannya apa? Akan saya buat peraturan wali kota, dan itu nanti kepala sekolah yang saya tekan. Tidak boleh sebelum umur 17 itu mengemudikan kendaraan. Saya akan bekerja sama dengan Dishub, saya akan bekerja sama dengan Satlantas Polresta Surakarta untuk betul-betul ditegakkan. Saya memberikan solusi, akhirnya mereka bolehlah naik kendaraan umum. Dan ini 3 loh. Satu, menghemat pengeluaran. Yang kedua, mengurangi kemacetan. Yang kedua, mengurangi kemacetan. Yang ketiga, ini ketahanan nasional. Mungkin Anda nggak tahu. Kenapa? Sekarang ini anaknya orang kaya terlihat diantar mobil Alfa, diantar mobil ini. Kalau besok nggak terlihat, anaknya orang kaya juga naik bis, anaknya orang miskin juga naik bis. Dan ketahanan nasionalnya, Pak, mereka bisa berinteraksi. Yang kaya bertemu dengan orang yang tidak kaya, satu ketika mungkin mereka menjadi suami istri, ya kan, karena perkenalan itu. Nah, sekarang ini kan nggak orang kaya ya kumpulnya dengan orang kaya dan sebagainya, karena konsepnya salah. Lalu upaya lain tadi saya bilang banyak bangunan-bangunan baru, tetapi itu malfunction kayak flyover. Itu kan di satu sisi lancar orang enak, tapi di sisi lain nilai ekonomis bangunannya itu menjadi hancur babak belur karena tidak tersedia parkir. Oleh karenanya banyak tulisan dijual, disewakan. Saya punya solusi. Tadi saya bilang ada tanah pemerintah pusat, tanah provinsi, tanah BUMN, dan tanah pemerintah daerah. Nah, itu saya akan bikin peraturan wali kota. Kalau kamu punya tanah itu kamu terlantarkan, nanti saya ambil alih, saya kelola. Saya sediakan sebagai satu fasilitas publik. Bentuknya apa? Tanah-tanah PT Kereta Api, tanah-tanah pemerintah provinsi yang nganggur, itu kita jadikan tempat parkir, sehingga nanti orang yang punya usaha di kanan kirinya flyover itu masih bisa survive, dan setelah survive mereka eksis, ya. Kemudian saya mencanangkan yang kedua ini menjadikan Solo itu kota pariwisata. Maksudnya apa? Semua menginduknya pariwisata. Orang mungkin tanya, loh, berarti tidak ada budaya, tidak ada olahraga. Keliru, ada budaya, ada olahraga, tapi itu menjadi bagian dari pariwisata. Contohnya begini, sekarang ini Solo ini kan masih ada SMKI, Sekolah Menengah Karawitan Indonesia, atau Sekolah Menengah Seni dan berlanjut dengan STSI.
Nah pertanyaannya, mereka punya masa depan nggak? Saya mampu menciptakan masa depan itu karena saya pernah studi di Thailand dan sebagainya. Apa? Kelurahan ini kan hampir semua punya gamelan. Nah anak-anak itu besok dilatih gamelan, dilatih nari, akan saya buat perda hotel yang menyambut tamu mewajibkan pakai tari-tarian. Anak-anak yang sekolah SMKI, berhenti STI, dia punya harapan, oh aku bisa nabuh kendang, oh aku bisa nari, oh aku bisa nembang. Ini kan penghasilan, dan itu sudah terjadi di Thailand. Di Thailand itu mau di ujung, di utara, di timur, barat, semua konsepnya sama, itu yang ingin saya bangun. Dan Solo memungkinkan sekali. Jadi besok kalau orang tanya, bagaimana sepak bola? Sepak bola bagian dari pariwisata, contohnya. Saya sudah memberikan contoh, di halaman parkir saya ini, saya adakan nobar. Nah, besok kan kalau orang tidak mampu datang ke stadion, mereka kan bisa. Orang-orang yang punya toko televisi, kafe itu saya giring. Kalau nanti ada pertandingan internasional di mana Indonesia main, yuk adakan nobar, saya aja bisa kok. Nah, nanti kan jadi indah, jadi hidup. Kenapa? Kafenya hidup, ketika kafenya hidup ada branding. Oh, saya ini pendukung PSSI, saya akan beli merchandise-nya PSSI. Ini mainnya kostumnya putih, saya beli PSSI kaos putih. Nanti hidup semuanya. Jadi selama ini konsep pariwisata itu, kelemahannya di Surakarta itu hanya menjual hotel, tapi tidak menjual wisata, tidak menjual destinasi. Nah saya akan adakan itu. Tadi kan nyambung ya, dengan misalkan seperti contohnya flyover Purwosari. Besok itu kan saya buat tempat parkir sehingga kantor-kantor di situ yang tidak punya tempat parkir bisa bersinergi dengan PT Kereta Api. Ada parkir harian, ada parkir bulanan yang tentu tarifnya lebih murah kalau bulanan. Lalu truk-truk wisata sebagaimana saya belajar di beberapa kota luar negeri, bis-bis wisata itu hanya berhenti di tempat tertentu shelter dan di situ nanti diumpan dengan kendaraan feeder. Salah satu bentuknya yang ekstrim, namanya Keraton Surakarta itu akan saya jadikan Forbidden City, kota terlarang. Hanya kendaraan yang tidak ada mesinnya, tidak ada uapnya yang boleh lewat ke situ. Dan keraton bagian selatan akan saya jadikan plaza. Anda harus tahu loh, plaza itu bukan mall loh. Plaza itu dalam bahasa Inggris kalau diterjemahkan itu asli artinya alun-alun. Jadi konsepnya itu satu tempat yang luas, bagus, tidak seperti sekarang ini. Orang ke sana itu dibedakan nanti, kalau turis bayarnya lebih mahal, kalau turisnya mancanegara bayarnya lebih mahal, turis lokal bayarnya lebih murah. Jadi konsep itu sudah ada di benak saya. Nanti ada daerah saya sebut Chinatown, nanti saya sebut small Arabic, Arab kecil, itu saya enklave. Nah kalau nanti punya plaza parkir yang bagus luas, saya juga jamin umur masyarakat Solo lebih panjang. Karena apa? Karena nggak ada rematik, dia jalan-jalan terus. Kalau sekarang orang beli susu aja, beli gorengan aja mobilnya dibawa, itu bikin macet dan itu sudah bukan cerminan kota yang maju. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, saya ingin ciptakan ekonomi kreatif karena tadi induknya adalah pariwisata. Ekonomi kreatif itu apa? Di tiap-tiap ujung kota itu nanti akan ada merchandise yang sama. Selama ini orang kalau ditanya Solo, makanan khasnya gudeg, oleh-oleh khasnya batik, nggak bisa. Pekalongan juga batik, Jogja juga gudeg. Makanya kita harus mengangkat UKM itu sehebat-hebatnya. Dan apa yang saya berikan? UKM besok yang mereka mau branding, misalkan mereka mau mengenalkan produk serabinya, mereka mau mengenalkan rotinya, di Sperindak.Kop itu harus memfasilitasi. Mereka harus memberikan kemudahan dalam pengurusan paten, merek, dan industri. Jadi mereka harus dikembangkan. Itu cara-cara membangun industri kreatif. 3 hal itu yang saya yakin akan mampu membangkitkan roda perekonomian. Dan orang-orang hotel jangan cuma pasif menjual kamar. Kelemahan terbesar mereka cuma jual kamar, tidak jual destinasi. Akibatnya apa? Bandaranya turun. 2 bandara di Jawa Tengah ini, Adi Sumarmo dan Ahmad Yani, turun kelasnya menjadi bandara lokal, bandara nasional. Sementara Jogja menjadi bandara internasional. Kenapa? Karena orang Jogja punya sepeda kuno 3, dia jual ke bule. Maksudnya dijual itu bisa dipinjamkan ke bule. Mereka punya atraksi-atraksi banyak. Nah kita ini punya, tapi tidak pernah dieksplor. Karena apa? Semata-mata kita ini jual kamar. Kalau kita nginep di kamar
3 hari nggak kemana-mana ya bosen lah. Ya coba sekarang kita bikin event tadi misalkan ada pas sepak bola, orang akan tahu, wah besok ada sepak bola. Solo ini pasti semua kafe, semua pusat keramaian menggelar bola. Saya mending ke Solo aja. Jadi itu yang ingin saya bangun, bahwa suatu ketika orang-orang itu kalau ada acara sepak bola atau ada acara lari mereka ke Solo. Kenapa? Karena di Solo itu benar-benar menjadi semuanya dijadikan wisata. Saya sebagai contoh, Anda orang Solo, Anda tentu tidak jarang yang tahu titik 0 km. Titik 0 km itu Tugu Pemandangan di depan balai kota itu. Itu nanti saya kreasikan, ada lomba tari lomba lari 0 km, misalkan 10 km start dan finishnya berasal dari situ. Anak-anak motor saya kelola dan nanti akan saya terbitkan sertifikat. Tapi untuk dapat sertifikat titik 0, kamu harus tidur di Solo dulu sekian hari. Kamu beli merchandise Solo dan sebagainya. Memang saya membangunnya sebagai industri kreatif. Jadi saya akan ngajak semua stakeholder di Solo ini, jangan hanya berpikiran kita ini menjadi buruh, kita ini menjadi pengusaha. Sekecil apapun itu pengusaha. Anda bikin merchandise, Anda bikin makanan tradisional, Anda bikin kaos, Anda punya kafe yang cuma bisa didatangi 20, itu sudah menghasilkan uang dengan menggelar nonton bola atau apapun. Jadi itu yang ingin saya bangun, 3 hal itu prioritas saya, dan itu akan bisa dilihat 3 bulan di masa pemerintahan saya.